Anda sedang mengambil mata kuliah pengantar ilmu hukum dan ditugaskan untuk mengerjakan tugas kelompok bersama teman-teman Anda. Untuk mengerjakan tugas tersebut, teman Anda memberikan file yang bisa diunduh lalu diedit sesuai tugas masing-masing, kemudian diunggah setelah mengerjakannya. Menurut Anda, cara pengerjaan tersebut kurang efektif karena akan memakan waktu yang lama. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, tentunya di sini kasusnya itu adalah dalam sebuah tugas kuliah dan tugasnya ada tugas kelompok. Di sini cara pengerjaannya adalah ternyata nanti teman Anda memberikan file, kemudian diunduh dulu, baru diedit masing-masing. Ternyata di sini option yang A itu menyarankan kepada anggota kelompok Anda untuk menggunakan Google Dokumen sehingga pengerjaan tugas tidak menunggu satu sama lain dan bisa dikerjakan kapan saja. Yang B mengerjakan paling awal sehingga Anda tidak perlu menunggu teman Anda yang lain untuk selesai mengerjakan bagiannya. Oke, tentunya kita sebagai orang yang kompeten, yang mengimplementasikan kompeten, yang paling tepat adalah jawaban yang A. Di sini dia memberikan saran yang sangat tepat gitu ya. Karena tadi kalau misalkan memang sistemnya seperti ini, ternyata dia itu lebih lambat. Sebetulnya bisa saja kita menggunakan Google Dokumen. Karena kan Google Dokumen ini secara online, orang-orang bisa berbarengan mengedit file yang sama gitu ya, sehingga tidak perlu menunggu-nunggu lagi. Jadi ini yang lebih tepat. Ini menandakan bahwa orang tersebut kompeten, orang tersebut ahli di bidangnya gitu ya, dengan cara dia mau memberikan saran seperti ini. Yang B, mengerjakan paling awal sehingga Anda tidak perlu menunggu teman Anda yang lain untuk selesai mengerjakan bagiannya. Nah, ini sebetulnya lumayan bagus juga. Ini menandakan diri orang tersebut adalah orang yang ambisius, orang-orang yang proaktif, orang-orang yang pengen sukses. Tapi ingat, kalau misalkan yang B ini dia tidak ada saran gitu ya untuk menyelesaikan masalahnya. Dia malah terlihat lebih egois lagi. Lebih tepat itu adalah yang A karena dia ada saran untuk menggunakan teknologi ini supaya pengerjaannya lebih efektif. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang A. Anda termasuk ke dalam salah satu dari 3 kandidat karyawan terbaik yang akan dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan Anda. Untuk memutuskan siapa yang layak di antara kandidat yang ada, pimpinan perusahaan memberikan tantangan yang sebelumnya tidak pernah Anda kerjakan. Bagaimanakah Anda mengatasinya? Yang A, mencari referensi di Google dan jurnal-jurnal online dan memakainya untuk menyelesaikan tugas agar hasilnya maksimal. Yang B, membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tersebut, tugas tersebut. Oke, kalau saya di sini lebih memilihnya adalah jawaban yang B. Kenapa yang B? Karena yang B ini kata-katanya adalah membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tersebut. Artinya, kata-kata membaca berbagai referensi ini, dia memaksimalkan semua media untuk dipelajari, untuk tadi tujuan akhirnya adalah untuk persiapan promosi jabatan. Tidak hanya mengambil referensi di Google dan jurnal online saja. Kalau yang A, mencari referensi di Google dan jurnal-jurnal online, ini sebetulnya bagus, tapi ini tidak umum seperti yang B. Kalau yang B ini kan membaca berbagai referensi. Mungkin salah satunya adalah belajar dari buku ataupun bertanya, itu bisa juga. Tapi kalau yang A ini malah dibatasi oleh belajar di Google dan jurnal-jurnal online saja. Jadi untuk soal ini yang paling tepat adalah jawaban yang B. Karena tadi teman-teman, kita dituntut untuk maksimal belajarnya. Nah, dalam hal ini maksimal persiapannya itu adalah tadi berbagai referensi, semua referensi yang ada. Tidak hanya Google dan jurnal-jurnal online saja. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang B. Perusahaan Anda memberikan informasi kepada karyawannya bahwa akan ada beasiswa studi lanjut dari pemerintah yang dibuka 6 bulan lagi. Perusahaan Anda mendukung penuh bagi karyawannya yang ingin melanjutkan studi lanjut. Salah satunya adalah memfasilitasi kursus bahasa asing. Anda mengetahui informasi beasiswa tersebut, namun Anda terkendala dengan kemampuan bahasa Inggris. Sikap Anda adalah, oke, jadi ternyata dari perusahaannya sendiri memberitahukan kepada karyawannya bahwa ternyata ada beasiswa untuk studi lanjut dari pemerintah yang akan dibuka 6 bulan lagi, kemudian juga dari pihak perusahaan mendukung supaya karyawannya itu mengikuti beasiswa tersebut dengan cara apa? Dukungannya itu dengan cara memfasilitasi kursus bahasa Inggris. Yang A, mempersiapkan pendaftaran beasiswa dan Anda belajar bahasa Inggris secara mandiri melalui YouTube dan juga website. Yang B, mempersiapkan pendaftaran beasiswa dan Anda mengirim proposal kepada perusahaan untuk mengikuti kursus bahasa Inggris. Nah,
Menurut saya yang paling tepat itu adalah jawaban yang B, yaitu mempersiapkan pendaftaran beasiswa dan Anda mengirim proposal kepada perusahaan untuk mengikuti kursus bahasa Inggris. Kenapa? Karena tadi kan di sini kan perusahaannya memfasilitasi kursus bahasa Inggris. Sedangkan kalau yang A, di sini kan mempersiapkan pendaftaran beasiswa, iya. Dan Anda belajar bahasa Inggris secara mandiri melalui YouTube dan website. Nah, menurut saya yang paling tepat itu ya kita memanfaatkan potensi ataupun kesempatan yang ada. Kan tadi kantor kita itu sudah memberikan fasilitasnya. Nah, maka tentunya kita ambil. Apalagi di sini yang satu mau belajar mandiri, bayangkan saja dia belum bisa belajar bahasa Inggris, tapi di sini mandiri. Sedangkan kalau dari perusahaan kan tadi sudah jelas diberikan kursus bahasa Inggrisnya. Jadi untuk soal ini jawabannya yang paling tepat adalah jawaban yang B. Anda baru saja menyelesaikan proyek pekerjaan perusahaan. Anda berhasil mengerjakan pekerjaan tersebut dengan predikat memuaskan. Anda diminta untuk menyiapkan bahan paparan oleh atasan Anda untuk disampaikan kepada direktur. Apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama, meminta bantuan jasa desain untuk membuat bahan paparan dengan menggunakan informasi yang disediakan. Yang B, mengerjakan presentasi dengan mencari sumber yang beragam dan juga membuat desain presentasi secara interaktif. Nah, tentunya tadi kan yang diminta apa? Untuk menyiapkan bahan paparan oleh atasan Anda yang nantinya akan disampaikan ke direktur. Tentu di antara kedua opsi ini yang paling tepat adalah jawaban yang B. Karena di sini pertama mengerjakan presentasi berarti kan langsung dikerjakan, kemudian juga mencari sumber yang beragam, ditambahkan dari segi paparannya mungkin data-datanya, kemudian juga dari desain juga dibuatkan dengan bagus dan membuat desain presentasi secara interaktif. Berarti ini maksimal. Ingat, maksimal. Berarti ini kita yang dilakukan adalah maksimal. Kalau yang A, meminta bantuan jasa desain untuk membuat bahan paparan dengan menggunakan informasi yang disediakan, ini mungkin yang dipikirkannya hanya dalam bidang desain saja. Sedangkan tadi, kalau yang B ini banyak poinnya, banyak value-nya. Gitu ya. Kalau kita hitung beratnya, ada mengerjakannya langsung, kemudian mencari sumber tambahan yang beragam, kemudian juga desain presentasinya yang interaktif. Ini 3 poin, sedangkan yang A cuma 1 poin kalau kita bertimbang gitu ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B, teman-teman. Kayak bisa dipahami ya. Jadi ingat tadi kalau misalkan ada soal-soal yang seperti ini, yang satu itu, yang A itu poinnya 1, yang B itu ternyata banyak tambahan-tambahannya. Ya kita pilih yang banyak tambahan-tambahannya seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Perusahaan Anda membuka kesempatan pelatihan untuk karyawannya. Pelatihan yang bisa diambil adalah pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan media sosial. Dari daftar tersebut, tidak ada yang berkaitan langsung dengan pekerjaan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Yang A, mengambil pelatihan untuk meningkatkan branding dari akun media sosial Anda. Kemudian yang B, meminta kepada perusahaan Anda untuk memberikan kesempatan pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaan Anda. Oke. Nah, kalau seperti ini, saya lebih setujunya itu adalah jawaban yang B. Karena dengan seperti ini, dengan memberikan permintaan seperti ini, pastinya akan menambahkan keterampilan yang sesuai dengan divisinya, dengan pekerjaannya gitu ya. Nah, dengan seperti ini pula nanti perusahaan akan menambahkan peningkatan dari value perusahaan karena skill timnya itu meningkat gitu ya. Kalau yang A gitu ya, mengambil pelatihan untuk meningkatkan branding dari akun media sosial Anda. Ini mengambil pelatihannya sudah bagus daripada orang yang tidak mengambil pelatihan gitu ya. Tapi untuk tujuannya dia malah untuk membranding dari akun media sosial Anda. Ya bagusnya tadi kita kata-katanya itu adalah untuk mendukung pekerjaan dulu gitu ya, jangan untuk diri sendiri. Nah, kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi pelatihan seperti ini ya supaya kita meningkat skillnya yang pada akhirnya adalah untuk meningkatkan dari perusahaannya juga. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang B. Pada tahap akhir pelaksanaan proyek, karyawan diwajibkan untuk mempresentasikan hasil kinerjanya di depan rekan-rekan satu divisi. Anda saat ini sedang mempresentasikan proyek yang Anda pegang, namun tiba-tiba pimpinan perusahaan masuk dan mendengarkan presentasi Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Yang A, memberikan presentasi kepada rekan kerja Anda yang sudah lebih senior karena Anda terlalu gugup untuk melakukan presentasi. Kemudian yang B, melanjutkan presentasi dengan tenang dan penuh kepercayaan diri
karena yang mengetahui betul mengenai proyek tersebut adalah Anda. Nah, tentu saja untuk soal ini yang paling tepat jawabannya adalah yang B ya, melakukan yang terbaik ketika sedang presentasi. Jadi lanjutkan saja presentasinya dengan tenang dan penuh kepercayaan diri. Meskipun di sini kan tiba-tiba gitu ya ada pimpinan perusahaan yang masuk, kita harus tetap tenang dan kita harus melakukan yang terbaik dari versi kita, gitu ya tadi. Itu mengamalkan daripada kompeten. Kalau yang A, dia malah ingin memberikan presentasi kepada rekan kerja Anda yang lain yang lebih senior karena jadi gugup. Nah, ini kata-kata negatif seperti ini tidak boleh dipilih gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata negatif ya tentunya jangan kita pilih kata-kata negatif tersebut. Karena bisa jadi sangat besar kemungkinan yang ada kata-kata negatifnya itu skornya kecil. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang B. Anda bekerja di divisi SDM. Saat ini divisi desain meminta Anda untuk merekrut pegawai kontrak untuk menyelesaikan bagian keuangan. Keesokan harinya divisi marketing juga meminta Anda untuk merekrut pegawai kontrak untuk mengurusi bagian keuangan. Apa yang akan Anda lakukan? Yang A, meminta setiap divisi untuk melakukan perekrutannya sendiri. Yang B, mendata seluruh divisi di kantor Anda mengenai kebutuhan pegawai kontrak bidang keuangan dan melakukan perekrutan bersama gitu ya. Nah, maka dari itu teman-teman ingat di sini kasusnya itu adalah kita sebagai orang divisi SDM dan ternyata ketika ada divisi desain meminta, ada divisi lainnya pun meminta, di mana divisi yang lainnya meminta adalah divisi marketing. Nah, maka dari itu karena posisi kita adalah sebagai bagian divisi SDM, tentu yang lebih tepat adalah yang B, mendata seluruh divisi di kantor Anda mengenai kebutuhan pegawai kontrak di bidang keuangan dan melakukan perekrutan bersama. Nah, ini mungkin kira-kira yang sekarang dilakukan oleh rekrutmen bersama BUMN ya seperti ini. Didata dulu kebutuhannya apa, baru dibuka besar-besaran. Kalau yang A meminta setiap divisi untuk melakukan perekrutan sendiri, ini kurang tepat. Karena dia tidak bekerja maksimal pada posisi dirinya sendiri, pada kompetensi dia. Padahal kan untuk merekrutnya itu adalah tadi, adalah untuk di bagian SDM-nya. Sedangkan dia malah menyuruh untuk setiap divisinya saja yang melakukan perekrutan sendiri. Seharusnya tadi dibantu, bukan disuruh untuk merekrut sendiri. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang B. Anda ditawari untuk menjadi penghubung dengan perusahaan lain dalam proyek besar yang sedang berlangsung di kantor Anda. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan asing yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Anda sendiri belum merasa bahasa Inggris Anda cukup untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, ya. Apa yang akan Anda lakukan? Oke. Jadi untuk soal ini, gitu ya. Untuk option yang A menerima tawaran tersebut dan belajar dengan tekun agar bisa berkomunikasi secara dua arah dengan lawan bicara Anda. Yang B menerima tawaran tersebut dengan skill yang sudah Anda miliki dan belajar sedikit di YouTube gitu ya. Jadi tentu saja karena di sini adalah tadi dia menjadi penghubung dengan perusahaan lain dalam proyek besar dan menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Maka tentunya sedangkan Anda ini di sini belum merasa cukup untuk bahasa Inggrisnya, maka tentunya kita harus pertama mau menerima tawaran ini sudah bagus. Mungkin di option-option yang lain ada orang yang tidak mau menerima tawarannya. Ini sudah bagus menerima tawarannya dan juga belajar dengan tekun agar bisa berkomunikasi secara dua arah dengan lawan bicara. Ini yang lebih tepat adalah jawaban yang A. Sedangkan yang B menerima tawaran tersebut dengan skill yang sudah Anda miliki dan belajar sedikit di YouTube. Ini pertama tadi ada kata-kata dengan skill yang sudah Anda miliki. Artinya dia menerima begitu saja gitu ya, tidak ingin maksimal untuk belajar lebih. Ini kurang tepat gitu ya, teman-teman. Jadi bagusnya tadi kita harus memaksimalkan saja. Kita harus mau belajar yang baru. Apalagi di sini kondisinya Anda belum merasa bahasa Inggris Anda cukup. Apalagi di sini ada kata-kata belajar sedikit di YouTube gitu ya. Ini juga kurang tepat. Harusnya belajar maksimal gitu ya, bukan belajar sedikit. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepatnya adalah jawaban yang A. Sebagai karyawan baru, Anda baru saja diberikan pekerjaan oleh atasan baru Anda dengan penjelasan yang tidak terlalu lengkap. Anda diminta untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan tenggat waktu sore. Apa yang akan lakukan? Apa yang akan Anda lakukan? Yang A gitu ya. Menyelesaikannya dengan baik dengan mencari berbagai sumber tidak hanya dari penjelasan atasan Anda dan mengumpulkannya sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang B, tidak mengerjakan pekerjaan tersebut karena belum memiliki informasi yang lengkap dari atasan Anda.
Nah, tentu saja karena di sini kita diberikan tugas, meskipun ternyata penjelasan dari bos ataupun atasan yang baru tidak terlalu lengkap, kita harus berusaha dulu semaksimal mungkin, harus proaktif. Dengan cara apa? Dengan cara yang ini, menyelesaikannya dengan baik, mencari berbagai sumber tidak hanya dari penjelasan atasan Anda saja. Mungkin bisa jadi teman-teman kita yang lain ataupun bos kita yang lainnya, kita tahu caranya itu seperti apa, gitu ya. Dan di sini yang bagusnya itu adalah ada kata-kata mengumpulkannya sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Ini juga bagus, gitu ya. Ini juga kata-kata tambahannya yang bagus. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang A, teman-teman. Yang B, tidak mengerjakan pekerjaan tersebut. Ini kurang tepat sekali. Karena tadi seharusnya kita mengusahakan semaksimal terlebih dahulu untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Jawabannya adalah jawaban yang A. Perusahaan Anda sedang mencari talenta untuk calon manajer karena manajer sebelumnya dimutasi ke tempat yang baru. Anda berkesempatan untuk mengikuti seleksi tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? Yang A, mencari tahu persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk bisa lolos menjadi manajer. Yang B, bersemangat untuk mengikuti seleksi manajer tersebut, berusaha melengkapi dokumen, dan melatih diri untuk hal-hal yang diujikan. Nah, ini tentu saja ini mudah ya. Kalau yang A cuma mencari tahu persyaratannya saja, kalau yang B bersemangat ikut seleksi tersebut, kemudian juga berusaha melengkapi dokumen, dan juga selain itu dia melatih diri untuk apa? Persiapan hal-hal yang diujiankan. Jadi tentunya yang B ini lebih banyak value-nya. Jadi untuk soal ini jawabannya yang B gitu ya. Karena tadi lebih banyak value-nya. Rekan kerja Anda berasal dari daerah pedalaman dan baru pertama kali dipindah tugaskan di kota besar. Karena kehidupan kota yang sangat berbeda, Anda kesulitan bersosialisasi dengan rekan kerja lain dan lebih sering menyendiri. Sikap Anda dalam hal ini adalah, berarti pilihan jawabannya hanya dua. Iya, hanya dua. Jadi untuk akhlak ini pilihannya cuma dua. Makanya silakan kerjakan tryout-tryoutnya. Ini kita memang dari pelaksanaan yang kemarin itu hanya dua saja, bukan empat, bukan lima gitu ya. Oke, jadi untuk soal ini yang A, menyarankan rekan kerja lain untuk mengajaknya mengobrol supaya tidak merasa sendiri. Yang B, mengajak rekan kerja Anda untuk ikut bergabung dan berbaur supaya bisa mengenal lingkungan yang baru. Oke, jadi yang paling tepat jawabannya yang B, memberikan solusi lebih baik sebelum mengajak orang lain untuk merubah kebiasaan sebelumnya. Dia pun sendiri yang harus membuka diri terlebih dahulu, mau bergabung dan mau berbaur. Jadi yang saya setujui itu adalah yang B ini. Kenapa yang B? Karena tadi, jadi sebelum kita menyarankan rekan kerja yang lain untuk mengajaknya mengobrol, tapi kalau orang lain tersebut yang teman kita yang tadi yang berasal dari daerah pedalaman tadi nggak mau ngobrol, ya pasti tidak akan terjadi. Jadi yang lebih utama itu mendahulukan mengubah teman kitanya itu gitu ya, mengubah rekan kerja kita untuk ayo mau bergabung dan berbaur. Jadi di antara kedua option ini yang paling tepat jawabannya itu adalah jawaban yang B. Anda dan rekan kerja harus melakukan kunjungan kerja ke daerah pedalaman yang adat istiadatnya masih sangat kental. Saat tiba di sana, Anda dan rekan kerja diminta untuk ikut dalam kegiatan tradisi menerima tamu yang datang dari luar. Anda dan rekan kerja disuguhi tarian dan juga makanan. Dalam hal ini Anda akan, oke, di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah mengikuti kegiatan sebagai syarat saja supaya diterima untuk kunjungan kerja. Yang B, ikut berpartisipasi dan ikut membantu proses kegiatan jika diperbolehkan sebagai rasa hormat. Nah, tentunya teman-teman, untuk soal ini jawaban yang paling tepatnya itu adalah jawaban yang B gitu ya. Kenapa? Karena tadi kalau misalkan memang kita apa dalam daerah tersebut memang harus mengikuti kegiatan tradisi tersebut dan tidak gitu ya, tidak apa ya, tidak melanggar daripada ajaran agama kita, ya kita harus semaksimal mungkin mengikuti berpartisipasi dalam kegiatan tradisi tersebut. Itu wajib sekali karena tadi sifatnya itu adalah menghargai dan menghormati orang lain supaya apa? Supaya tadi terciptanya itu adalah toleransi. Kemudian yang A, mengikuti kegiatan sebagai syarat saja supaya diterima untuk kunjungan kerja, ini kurang tepat. Karena dia berpikirnya sebagai syarat saja. Tidak boleh seperti ini. Harusnya kita dengan maksimal mengikuti kegiatan tradisi tersebut dengan apa? Dengan niat kita adalah menghormati, menghargai, dan toleransi terhadap kegiatan tradisi orang lain. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang B. Andi dan Roxy merupakan sahabat dekat sejak kecil.
Mereka memiliki perbedaan agama, harmonisasi dalam ruang lingkup masyarakat yang berbeda agama seperti yang terjadi pada Andi dan Roxy dapat dilakukan dengan cara yang mana gitu ya. Yang A, memberi ucapan selamat setiap hari raya umat lain. Yang B, menghargai dan tidak mengganggu kehidupan dan ibadah orang lain. Oke, di sini jadi kasusnya itu adalah Andi dan Roxy merupakan sahabat sejak kecil dan mereka memiliki perbedaan agama. Nah, yang paling tepat itu yang menandakan bahwa harmonisasi dalam perbedaan agama ini yang mana yang lebih tepat? Tentu saya lebih setujunya itu jawaban yang B. Karena pada opsi ini sudah dipastikan akan menghargai dan tidak mengganggu kehidupan ibadah orang lain. Kalau yang A ini poinnya sudah sangat bagus untuk memberi ucapan selamat setiap hari raya umat lain. Tapi di sini untuk opsi yang A belum ada kepastian untuk selalu menghargai dan tidak mengganggu kehidupan ibadah orang lain. Jadi mungkin kalau memberi ucapan selamat iya, tapi bagaimanakah dengan menghargai dan tidak mengganggu orang lain, apakah dilaksanakan atau tidak gitu ya. Sedangkan yang B sudah pasti menghargai, sudah pasti akan menghargai dan sudah pasti tidak akan mengganggu kehidupan dan ibadah orang lain. Jadi yang paling tepat menurut saya jawabannya adalah jawaban yang B. Karena yang B ini sudah lengkap gitu ya. Karena kalau yang A ini cuman dalam segi ucapan selamat saja. Ini belum memastikan bahwa dia itu gimana ke depannya. Apakah menghargai dan tidak mengganggu kehidupan orang lain ataupun tidak. Pada suatu hari perusahaan mengadakan pesta sebagai bentuk apresiasi karena telah mencapai target pemasaran. Pesta tersebut diadakan klub dan semua anggota diwajibkan untuk ikut sebagai bentuk solidaritas. Di klub tersebut teman Anda menawarkan minuman beralkohol yang mahal. Sedangkan Anda seorang muslim, apa yang akan Anda lakukan? Oke, tentunya teman-teman tadi sudah dijelaskan mengenai cara cepatnya. Yang paling tepat adalah yang B, menolak dengan halus tawaran tersebut dan memesan minuman lain yang tidak mengandung alkohol. Ini tepat. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan, intinya kalaupun memang seperti ini, di sisi lain memang kita harus menghargai, menghormati toleransi. Tapi kalau misalkan memang ada hal-hal yang melanggar daripada ajaran agama, kita harus memiliki sikap tegas juga, yaitu dengan cara menolak, tapi menolaknya adalah dengan halus, dengan cara baik-baik, tidak boleh dengan kasar yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Tetap kita harus selalu menjaga harmonis gitu ya. Yang A, mencoba meminum sedikit alkohol tersebut karena penasaran dengan rasanya dan bentuk menghargai tawaran teman ini kurang tepat, teman-teman. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang B. Pada suatu pagi dalam perjalanan menuju kantor, saya melihat rekan kerja yang tidak saya sukai sedang menuntun motornya yang rusak. Maka saya akan yang A, membantu membawa motornya ke bengkel terdekat, yang B, mengantar motornya ke bengkel dan memberinya tumpangan. Tentu ini mudah ya. Untuk soal ini jawaban yang lebih tepat adalah jawaban yang B. Sudah bagus, dengan seperti ini akan tercipta harmonis karena kita membantu menolong dirinya untuk mengantarkan motornya ke bengkel dan dianya juga diberikan tumpangan untuk ke kantornya supaya dia mungkin tidak telat. Kalau yang A hanya membantu membawa motornya ke bengkel terdekat saja, tidak memberi tumpangan. Jadi yang lebih poinnya lebih banyak, yang value-nya lebih banyak adalah yang B. Jadi kita pilih yang B, teman-teman. Dalam suatu kesempatan, atasan mengajak saya ke suatu tempat hiburan setelah pulang kantor. Padahal saya tidak suka untuk pergi ke tempat hiburan. Saya akan, oke, di sini ada dua pilihan. Yang paling tepat menurut saya yang B, menolak dan menjelaskan baik-baik bahwa saya tidak suka keluar ke tempat hiburan, gitu ya. Karena dengan seperti ini tentunya ini kan kalau kita lihat ke tempat hiburan dan setelah pulang kantor gitu ya. Jadi mungkin tidak ketat seketat kalau memang ini disuruh dan dalam bentuk pekerjaan. Di sini kan dia tidak suka. Nah, alangkah baiknya memang menolak saja tapi dengan baik-baik bahwa memang dia kurang suka ke hiburan seperti ini. Kalau misalkan dipaksakan yang A terpaksa ikut dengan perasaan kesal, takutnya apa gitu ya? Ya takutnya itu meskipun gitu ya kita mengikuti apa atasan kita ke tempat hiburan, tapi dengan kata-kata minimal kata kesal ini kurang baik juga gitu ya. Apalagi kalau misalkan nanti pada saat sudah mengikuti di tempat hiburan tersebut gitu ya, dan ternyata kita malah memperlihatkan kekesalannya dan terlihat oleh atasan, takutnya adalah malah membuat menjadi marah atasan kita dan pada akhirnya tidak harmonis. Artinya tadi, pokoknya kita harus selalu menjaga
keharmonisan, harus menjaga hubungan baik, gitu ya. Maka dari itu yang paling tepat yang B. Karena tadi kalau terpaksa ikut, kata-katanya juga sudah negatif, sudah terpaksa gitu ya. Dan juga perasaan kesal takutnya tadi malah menghasilkan ketidakharmonisan dengan atasan kita. Karena kita ketika ikut pun mungkin tadi malah memperlihatkan kesalahan tersebut. Dan akan merembet ke tadi atasan kita akan menjadi marah. Seorang rekan kerja saya meminta untuk membantunya mengerjakan tugasnya karena ada yang belum bisa dia kerjakan. Apa yang akan saya lakukan? Ini mudah teman-teman. Di antara kedua opsi ini, yang paling tepatnya itu adalah yang B, membantu dan mengajarkannya dengan maksimal sampai bisa. Kenapa? Karena tadi di sini kan masalahnya itu adalah dia belum bisa mengerjakannya. Kalau kita bantu dan kita mengajarkannya dengan maksimal sampai dia bisa, itu betul, itu mengamalkan harmonis sesuai dengan tadi cara cepat yang sudah saya berikan. Yang A, membantu sebisanya saja karena sudah capek pekerjaan sendiri, ini kurang tepat. Dari kata-katanya pun kita kedengarannya negatif, membantu sebisanya saja. Berarti dia apa? Dia membantu dengan tidak maksimal. Sedangkan kita harus selalu membantu dengan maksimal. Jadi yang paling tepat adalah jawabannya yang B. Anda ditempatkan di wilayah yang terpencil, yang masih mempraktikkan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Suatu ketika Anda diundang sebagai perwakilan kantor Anda untuk menghadiri sebuah prosesi adat setempat. Apa yang akan Anda lakukan? Coba kita lihat di antara dua option. Yang A adalah menghadiri prosesi karena Anda diwajibkan memberi impresi yang baik sebagai perwakilan kantor. Yang B, menghadiri acara tersebut dan memberikan kontribusi kepada prosesi tersebut sebagai bentuk penghargaan bagi warga yang telah mengundang Anda. Artinya di antara dua opsi ini yang mengamalkan sangat menghargai, kemudian juga menghormati perbedaan, kemudian juga menerima perbedaan gitu ya, adalah yang B, menghadiri acara tersebut dan memberikan kontribusi kepada prosesi tersebut. Ini bagus sekali. Intinya jika kita diundang, kita datang. Selama tidak melanggar dari ajaran agama kita gitu ya. Dengan seperti ini apa yang terjadi? Kita akan membangun masyarakat yang harmonis gitu ya. Yang A, menghadiri prosesi karena Anda diwajibkan memberi impresi yang baik sebagai perwakilan kantor. Jadi kalau ini ya niatnya hanya sebatas mungkin memperlihatkan apa ya, hanya sebatas menggugurkan pekerjaan saja gitu ya. Sedangkan tadi yang B ini ada emang kontribusinya gitu ya. Jadi yang lebih tepat itu adalah jawaban yang B. Pada suatu hari Anda datang dalam ruangan kantor dengan tergesa-gesa yang menyebabkan dia menyenggol laptop Budi sehingga mouse-nya jatuh. Andi dan Budi terlibat percekcokan disebabkan masalah tersebut. Apa yang harus kamu lakukan? Yang A, membiarkannya karena itu urusan mereka berdua. Yang B, berusaha mencari cara dan ide untuk bisa menyelesaikan permasalahan kedua orang tersebut. Ingat, yang kita inginkan itu adalah menolong dan juga menjaga kondisi lingkungan dengan baik. Menjaga kondusif lingkungan bekerja kita. Nah, tentunya kita harus memberikan solusi. Yang B ini dia memberikan solusi sehingga membuat lingkungannya menjadi bekerja secara kondusif. Karena dengan seperti ini bisa memberikan solusi hingga akhirnya membuat harmonis. Yang A, membiarkannya karena itu urusan mereka berdua, ini kurang tepat. Dia berarti tidak memiliki prinsip harmonis gitu ya. Jadi untuk soal ini jawabannya yang B. Anda bekerja di sebuah perusahaan penerbitan. Atasan Anda sedang membuat sebuah sayembara untuk memberikan nama satu buku yang akan segera di launching. Teman Anda bernama Dudi mengangkat tangan dan memberikan ide terkait ide nama bukunya. Sikap Anda adalah yang A, mendengarkannya sambil bermain HP, yang B, fokus menyimak yang dijelaskan oleh teman Anda. Ya, tentunya ini berkaitan dengan menghargai dan menghormati orang lain supaya terbentuk gitu ya lingkungan yang kondusif bekerja supaya harmonis. Yang paling tepat yang B. Kalau yang A, mendengarkannya sambil bermain HP, ini berarti mungkin agak kurang menghargai ataupun agak kurang menghormati orang yang sedang berbicara gitu ya. Jadi untuk soal ini jawabannya yang B. Kantor Anda merayakan hari ulang tahun perusahaan dengan membuat acara besar menggunakan dekorasi dan meminta semua karyawan untuk memakai dress code merah dan hijau. Perayaan ini berada di hari libur. Sikap Anda sebagai karyawan adalah ingat gitu ya, tadi kata kuncinya adalah untuk bagian akhlak, rela berkorban dan selalu mementingkan kepentingan perusahaan daripada kepentingan dengan pribadi. Di sini kasusnya itu ternyata perayaan ini itu adalah perayaan hari ulang tahun perusahaan, tapi masalahnya adalah dia berada di hari libur. Mungkin hari libur ini ya enaknya digunakan untuk kepentingan pribadi. Tapi tentunya tadi kita harus memiliki sikap loyal. Jadi
Yang mengindikasikan sikap loyal itu adalah yang B, ikut merayakan acara tersebut dengan semangat dan berbahagia. Karena dengan seperti ini menandakan bahwa orang tersebut merupakan orang yang loyal gitu ya. Kemudian yang A tidak ikut merayakan acara tersebut karena acara tersebut di luar jam kantor. Nah, ini kurang tepat karena tadi kita dituntut untuk memiliki sikap loyal, mengindikasikan bahwa kita itu loyal. Mana nih di antara dua opsi ini yang mengindikasikan kita itu loyal, rela berkorban untuk selalu mendahulukan kepentingan perusahaan daripada kepentingan pribadi. Untuk soal ini jawabannya yang B. Atasan kerja Anda mengajak Anda untuk menggelapkan dana perusahaan. Atasan Anda meyakinkan bahwa tindakan tersebut aman dan tidak akan ketahuan oleh orang lain karena sudah diatur dengan baik. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, teman-teman ingat gitu ya. Di sini kasusnya itu adalah atasan menyuruh kita untuk melakukan hal yang menyimpang daripada nilai norma dan juga etika. Maka di antara dua pilihan ini, yang A menolak ajakan dan tidak mau ikut campur dalam tindakan tersebut dan memiliki keberanian lebih dengan melaporkan tindakan tersebut. Yang B mengikuti ajakan tersebut karena dirasa aman, tidak akan ketahuan gitu ya. Jadi tentunya untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang A gitu ya. Karena yang A ini tadi kita sebetulnya harus loyal, harus patuh, harus rela berkorban demi perusahaan gitu ya. Berarti rela berkorban demi perusahaan apa? Ya, kalau dalam hal ini mungkin tadi rela berkorbannya jadi tidak mendapatkan keuntungan dari ke negatif ini gitu ya, dari hal yang menyimpang ini. Ingat kita harus selalu patuh, tapi patuhnya itu dalam hal yang sesuai dengan nilai norma dan etika dan moral. Yang ini menolak ajakan dan tidak mau ikut campur ini sudah betul gitu ya, karena tadi dia tidak patuh pada hal yang menyimpang. Kalau yang B gitu ya, mengikuti ajakan tersebut karena dirasa aman, tidak ketahuan, ini kurang tepat gitu ya teman-teman. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang A. Andi merupakan karyawan baru di perusahaan Dedi Bahagia Sentosa. Perusahaan tersebut memiliki aturan masa percobaan selama 3 bulan. Andi diberikan tugas untuk selalu bekerja antara pukul 8.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Pada waktu itu Andi bertemu dengan atasan dan disuruh untuk membantu pekerjaan tambahan. Apa yang harus dilakukan oleh Andi gitu ya? Oke. Yang A bersemangat melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah atasan. Yang B mengikuti perintah atasan dengan melakukan pekerjaan di atas ekspektasinya. Oke. Kira-kira yang mana nih? Jadi dia itu ternyata Andi masih masuk ke dalam masa percobaan selama 3 bulan, ditugaskan pada jam segini, tapi ternyata atasannya itu menyuruh untuk Andi mengerjakan pekerjaan tambahan. Apa yang harus dilakukannya gitu ya. Jadi tentunya teman-teman, kalau melihat kasus seperti ini, yang paling tepatnya itu adalah yang B, mengikuti perintah atasan dengan melakukan pekerjaan di atas ekspektasi atasan. Kenapa ini lebih bagus? Karena tadi dalam bagian loyal ini juga kita harus dituntut untuk mengerjakan pekerjaannya dengan maksimal gitu ya. Pekerjaan maksimal itu coba kita bandingkan. Kalau yang A ini melakukan pekerjaan di atas ekspektasi atasan gitu ya. Kalau yang B gitu ya, bersemangat melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah atasan, ini masih sesuai dengan perintah atasan. Jadi misalkan atasan menyuruh kita untuk mengerjakan 5 pekerjaan, ya dia mungkin hanya sesuai dengan 5 pekerjaan saja. Padahal sebetulnya bisa kita itu mengerjakan lebih dari 5 pekerjaan. Sedangkan yang B ini melakukan pekerjaan di atas ekspektasinya, ini lebih bagus gitu ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang B. Ketika Anda diperintah oleh atasan untuk menganalisis perusahaan pesaing agar mengetahui strategi bisnisnya, apa yang akan Anda lakukan gitu ya. Coba di sini ternyata banyak yang menjawab yang B ya. Yang A mematuhi perintah tersebut untuk kepentingan perusahaan, yang B menolak dengan sopan dan memberi ide lain yang lebih menarik bagi perusahaan agar perusahaan fokus meningkatkan value produk dan juga pelayanan customer gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini itu adalah Anda diperintah oleh atasan untuk menganalisis perusahaan pesaing agar mengetahui strategi bisnisnya gitu ya. Maka tentunya menurut saya yang paling tepat itu adalah jawaban yang A gitu ya. Mematuhi perintah tersebut untuk kepentingan perusahaan. Karena apa? Karena tadi kan di sini tuh sebetulnya tidak ada negatifnya. Ini yang ditanyakan, yang disuruh itu adalah menganalisis perusahaan pesaing agar mengetahui strategi bisnisnya ya tentu saja kita ikutin saja gitu ya. Oke, coba kita lihat yang B, menolak dengan sopan
dan memberi ide lain yang lebih menarik bagi perusahaannya agar perusahaan fokus meningkatkan value produk dan juga pelayanan customer gitu ya. Jadi menurut saya ini kurang tepat. Yang pertama adalah menolak gitu ya. Dengan menolaknya juga ini sudah menandakan bahwa itu dia melanggar atau tidak mengimplementasikan daripada loyal gitu ya. Kemudian sebetulnya gini teman-teman, kita itu tidak bisa meningkatkan value produk kita apabila kita tidak tahu pesaing kita itu seperti apa gitu ya. Kita itu bisa meningkatkan value produk kalau kita itu tahu kondisi pesaing kita itu seperti apa. Apalagi di sini menjelaskan dan pelayanan customer. Apakah betul pelayanan customer kita itu ternyata lemah? Bahkan mungkin bisa jadi pelayanan customer kita itu sebetulnya sudah bagus dan kita itu lemah di bagian yang lain. Nah, kita itu bakal tahu lemahnya di bagian mana, yaitu dengan cara tadi menganalisis dari perusahaan pesaing dari segi strategi bisnisnya. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang A gitu ya. Karena kita tidak bisa meningkatkan value produk dan juga value produk kalau kita tidak tahu kelemahan kita di bagian mana. Yang kita tingkatkan itu adalah value produk yang kita lemah gitu ya. Anda merupakan seorang karyawan baru di perusahaan siap maju terus pantang mundur. Anda memberikan ide strategi marketing kepada perusahaan Anda dan ternyata berhasil. Beberapa waktu kemudian strategi marketing perusahaan Anda ditiru oleh perusahaan lain. Apa yang akan Anda lakukan? Yang A adalah menyindir perusahaan pesaing di media sosial dan memberikan somasi. Yang B, tetap fokus terhadap perkembangan perusahaan, terus berkreasi dan inovasi dalam mengembangkan strategi marketing baru gitu ya. Jadi menurut saya yang paling tepat di antara dua option ini adalah yang B ya, tetap fokus terhadap perkembangan perusahaan, terus berkreasi dan inovasi dalam mengembangkan strategi marketing baru. Karena ingat, ini kan strategi marketing, tentunya strategi marketing ini sangat mudah sekali ditiru oleh orang lain gitu ya. Karena ini mungkin dia bukan produk, kecuali mungkin strategi marketingnya apakah memang ada gitu ya, yang dijadikan hak cipta, tapi mungkin kurang ya, nggak ada gitu ya. Strategi marketing ini ya emang harus selalu diperbaharui. Nah, kemudian yang A ini menyindir perusahaan pesaing di media sosial dan memberikan somasi gitu ya. Kalau menyindir perusahaan, ingat nih, saya berikan tips tambahan untuk teman-teman semua. Intinya kalau ada kata-kata negatif, itu tuh bisa jadi option tersebut itu mendapatkan poin kecil gitu ya. Jadi dari kata-katanya pun sudah kerasa gitu ya. Kalau kata-kata negatif ya mungkin akan kecil. Jadi silakan kalau ada kata-kata negatif seperti ini ya kita harus jangan dipilih gitu ya, karena mungkin itu bisa jadi kata-katanya negatif dan skornya juga kecil. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Anda ditugaskan sebagai tim HRD di sebuah perusahaan di bidang startup keuangan. Suatu hari pekerjaan kantor di bidang marketing sangatlah menumpuk dan sudah sangat dekat dengan deadline-nya. Anda sebagai HRD diminta oleh atasan untuk memberikan sebuah saran yang tepat untuk bisa mengejar deadline tersebut dan menyelesaikan pekerjaan. Sikap Anda yang paling tepat adalah ya memberikan ide kayak lembur, memberikan makan malam, dan juga insentif lembur terpisah dengan gaji pokok. Yang B, mengadakan lembur dan juga makan malam karyawannya gitu ya. Kalau kita lihat di antara option yang A dan B, ini sebetulnya dua-duanya ada 2 poin. Lemburnya diberikan ide lembur, ini sama dua-duanya, memberikan makan juga sama, tapi yang beda kalau yang A ini memberikan insentif lembur gitu ya, terpisah. Kalau yang B ini tidak ada yang menyajikan adanya insentif lembur. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepatnya adalah tentunya jawaban yang A, teman-teman, karena dengan yang ini ya tadi artinya kita mengerjakan pekerjaan terbaik diri kita sebagai versi diri kita sebagai seorang HRD. Nah, yang A ini merupakan pekerjaan terbaiknya sebagai versi seorang HRD, gitu ya, teman-teman. Kalau tadi ya kekurangan yang B ini tidak ada menjanjikan atau tidak ada menggaransi bahwa adanya insentif lembur. Anda merupakan salah satu karyawan teladan di perusahaan makanan bernama PT Makanan Enak Banget. Ketika waktu menunjukkan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Anda yang sedang berada di kantor mendapatkan informasi dari WhatsApp bahwa anak Anda sedang sakit flu. Padahal masih ada pekerjaan yang belum selesai gitu ya. Apa yang akan Anda lakukan? Yang A, bersegera untuk pulang dan mengantarkan anak Anda ke rumah sakit karena anak dan keluarga merupakan hal yang utama. Yang B, bersegera untuk menyelesaikan pekerjaan lebih dulu
lalu lapor kepada atasan tentang kondisi anaknya dan bersegera untuk mengantarkannya ke rumah sakit gitu ya. Jadi ingat teman-teman, bagian loyal ini memang seperti itu. Kita emang harus selalu mengutamakan pekerjaan terlebih dahulu, pekerjaan kita selesaikan, tapi kita juga usahakan dengan cepat. Karena kenapa? Karena tadi ada masalah yang lain yang harus kita selesaikan. Jadi usahakan pekerjaan dengan cepat, baru juga kita menyelesaikan masalah kita yang lain, gitu ya. Jadi untuk soal ini betul sekali jawabannya adalah jawaban yang B. Anda baru saja ditugaskan untuk menjalankan sebuah program di kantor Anda. Sudah menjadi kewajiban setiap staf yang ditugaskan untuk menjalankan sebuah program harus membuat laporan kegiatan gitu ya. Setelah selesai menyusun laporan, draft laporan yang Anda susun ditolak oleh pimpinan karena dinilai kurang visible. Yang akan Anda lakukan adalah yang mana teman-teman? Yang A, memeriksa kembali draft laporan tersebut terutama pada bagian yang salah sehingga diperbaiki dengan segera untuk diserahkan kembali gitu ya. Yang B, menerima kembali draft laporan tersebut tanpa diperiksa kembali. Bisa saja penolakan tersebut dikarenakan kekeliruan atasan saya, salah membaca atau keliru dalam menilai laporan saya yang saya serahkan sehingga nanti saya serahkan kembali gitu ya. Jadi kurang tepat teman-teman. Jadi untuk soal ini yang paling tepatnya adalah yang A, memeriksa kembali draft laporan tersebut terutama pada bagian yang salah sehingga bisa diperbaiki. Ingat, loyal gitu ya. Kita dituntut untuk selalu patuh apa yang diperintahkan oleh atasan. Atasan kan di sini jelas menyuruh untuk memperbaikinya gitu ya. Maka tentu kita perbaiki. Kalau yang B ini apa? Ini menjadi suudzon gitu ya. Berprasangka tidak baik gitu ya. Ini kurang tepat. Yang bagusnya tadi ikutin dulu saja, patuhi dulu saja. Kalau memang ternyata ada keliru ya berarti temukan kekeliruan tersebut dengan cara mengeceknya. Jadi yang paling tepat di antara dua option ini untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang A. Wildan bekerja di sebuah perusahaan teknologi sebagai staf IT bagian server. Saat Wildan sedang cuti bersama keluarga, atasan menyuruh Wildan untuk mengecek kondisi server karena ternyata ada masalah pada server sehingga menyebabkan aplikasi tidak bisa digunakan dan banyak sekali orang yang komplain. Sikap Wildan seharusnya yang nggak mempertimbangkan terlebih dahulu dengan keluarga karena lagi main bersama dengan keluarga. Yang B, siap sedia mengikuti perintah atasan untuk mengecek server meskipun sedang cuti bermain bersama keluarga gitu ya. Tadi intinya sudah diajarkan, disaringkan berkali-kali gitu ya. Paling tepat itu jawabannya adalah yang B. Kita harus memiliki rasa rela berkorban untuk lebih rela berkorban tadi, menyampingkan terlebih dahulu keluarga kita, diri kita dibandingkan dengan perusahaan. Kita harus selalu fokus kepada perusahaan terlebih dahulu gitu ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang B, teman-teman. Kalau yang A, mempertimbangkan terlebih dahulu dengan keluarga karena lagi main bersama keluarga gitu ya. Ini kurang tepat karena tadi kita dituntut untuk selalu rela berkorban. Pokoknya yang baik-baik dulu saja lah yang dipilih gitu ya pada saat pelaksanaan tes nantinya. Dani adalah seorang petugas yang melayani kebutuhan administrasi masyarakat di Desa Sukamaju Sukses Terus. Suatu waktu banyak sekali orang yang sedang mengantre untuk menyelesaikan kebutuhan administrasi dan membutuhkan Dani. Sedangkan pada waktu bersamaan Paman Dani menelpon kalau ternyata adik Dani sedang sakit. Apa yang harus Dani lakukan? Yang A, mengerjakan pekerjaan hari itu sebisanya walaupun hati tidak tenang. Yang B, mengerjakan tugas secepat mungkin agar segera pulang dan dapat mengantarkan adiknya untuk berobat ke rumah sakit. Ini jelas ya, untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Ingat, kita dituntut untuk selalu memilih opsi yang win-win. Dua pekerjaannya terselesaikan. Yang pertama adalah pekerjaan kita itu harus diutamakan selesai. Kerjakan secepat mungkin. Lalu masalah yang lain yang ada di luar, baik itu keluarga kita, siapapun itu yang membutuhkan masalah, kita juga harus bisa memberikan solusi gitu ya. Selalu memberikan solusi dari permasalahan tersebut yang muncul. Jadi untuk soal ini jawabannya yang B. Suatu hari atasan Anda ada tugas mendadak di luar negeri sehingga di kantor tidak ada. Doni yang merupakan karyawan baru yang sekaligus teman Anda mengajak untuk bekerja santai saja karena atasan tidak melihat. Menurut Anda apa yang harus Anda lakukan? Yang A, bekerja santai saja karena atasan tidak melihat asalkan pekerjaan selesai. Yang B, bersemangat bekerja dengan menyelesaikan job desk lebih cepat daripada deadline-nya. Ingat teman-teman, ada ataupun tidak ada, tentu kita harus selalu bersemangat dan menyelesaikan job desk. Tidak boleh ada santai-santainya ya. Jadi untuk soal ini yang paling tepat betul sekali jawabannya adalah jawaban yang B, teman-teman.
Jadi tadi ingat kita harus selalu bekerja itu dengan maksimal sampai dengan selesai. Maksimal itu apa tadi? Kalau misalkan ternyata kita itu bekerja disuruh untuk mengerjakan 5 job desk dan 5 job desk tersebut selesai, nah tadi bagusnya kita memaksimalkan pekerjaan kita, mungkin jadi 6 pekerjaan, 7 pekerjaan, 8 pekerjaan yang bisa selesai. Dengan seperti itu tadi berarti kita berkorban gitu ya dengan untuk memajukan perusahaan. Itu juga termasuk ke dalam loyal dengan kita memberikan yang terbaik. Siang ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen pada sebuah perusahaan. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen tersebut, di tengah perjalanan, Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari. Sedangkan Anda harus sesegera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi, gitu ya. Melihat kondisi seperti ini, sikap Anda adalah A. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. B. Mengabaikan karena harus mengikuti tes yang akan dimulai sebentar lagi. Kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman? Tadi banyak yang menjawab yang A gitu ya. Oke, jadi betul sekali untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang A. Tetap melanjutkan perjalanan. Kenapa? Karena mungkin dengan seperti ini dia di hatinya itu positive thinking. Dia tetap melanjutkan perjalanan karena melihat orang lain banyak yang berkerumun, berarti banyak orang yang membantu masalah tersebut. Gitu ya, sedangkan dia juga masih ada masalah yang lain untuk mengikuti rekrutmen. Tapi kalau mengabaikan berarti di hatinya saja dia sudah tidak ada hati nurani gitu ya. Karena mengabaikan itu kurang tepat. Dan tadi sudah saya katakan kalau ada kata negatif maka tentunya kita tidak boleh memilih yang seperti itu karena mungkin bisa jadi skornya kecil. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang A, teman-teman. Cukup kasih doa dulu aja. Nah itu maksudnya mungkin tetap melanjutkan adalah dengan mendoakan, tapi tidak mengabaikannya. Anda adalah seorang karyawan fotokopi. Hari ini banyak sekali buku yang harus difotokopi dengan beberapa memiliki permintaan khusus yang akan diambil dalam waktu 2 hari. Sementara itu tempat fotokopi tetap buka untuk melayani pelanggan lainnya. Tindakan Anda adalah gitu ya. Jadi dia adalah seorang karyawan fotokopi, lagi banyak orderan, ternyata dalam 2 hari ke depannya tapi fotokopi juga tidak menutup orderan, masih tetap membuka orderannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat untuk soal ini, jawaban yang mendapatkan option dengan poin paling kecil adalah jawaban yang A, mengutamakan melayani pelanggan yang datang sehingga kegiatan fotokopi buku pesanan terbengkalai. Jadi ini salah sekali, kenapa? Karena mengutamakan yang lain dulu, sedangkan di sini sudah jelas sekali ada yang request khusus selama 2 hari ke depan. Seharusnya tadi tidak boleh salah satunya yang diutamakan. Sebetulnya yang nanti mungkin akan dijelaskan yang mendapatkan poin 5 ya. Kalau ini hanya melayani pelanggan yang datang yang baru gitu ya, ini kurang tepat. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah yang E, mengelompokkan buku yang harus difotokopi sesuai dengan tanggal pesanan masuk. Ini juga kurang tepat. Seharusnya bukan sesuai dengan tanggal pesanan masuk, tapi seharusnya mungkin berdasarkan siapa yang lebih cepat membutuhkannya gitu ya. Kalau ternyata berdasarkan tanggal masuk dan ternyata yang masuk itu dibutuhkannya 7 hari lagi, sedangkan kita buat, sedangkan ada yang orderan yang lain yang kedua gitu, orderan kedua, tapi ternyata dia butuhnya cepat. Nah itu kurang tepat kalau sesuai dengan tanggal pesanan masuk gitu ya. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah yang D, membuat catatan tentang permintaan khusus dan tebal buku untuk menentukan buku yang akan dikerjakan lebih dahulu. Jadi ini pada intinya adalah udah mulai fokus untuk mengerjakan yang khusus pesanan tadi gitu ya. Cuman mungkin hanya fokus kepada pesanan khusus saja, dia tidak mengambil opportunity ataupun kesempatan yang lain gitu ya. Kemudian yang C, menyusun pembagian tugas dengan teman, ada yang melayani pelanggan yang datang, ada yang membantu fotokopi buku. Ini sebetulnya mirip-mirip dengan yang B. Jadi ini sudah bagus mengimplementasikan kolaboratif dengan membagi tim gitu ya. Kemudian juga dengan seperti ini jadi kedua-dua kesempatan tersebut bisa didapatkan. Pertama, pelanggan yang baru bisa kita dapatkan, dan juga permintaannya khusus pelanggan yang sebelumnya sudah nge-request 2 hari, itu juga dikerjakan. Jadi ini bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi adalah option yang B. Saling bekerja sama dengan karyawan lain dengan berbagi tugas, yaitu menyelesaikan pesanan dan menyelesaikan pelanggan harian. Jadi ini juga sama, tapi di sini ada kata-kata saling bekerja sama dengan karyawan yang lain. Ini betul sekali betul-betul mengimplementasikan dari kolaboratif karena saling bekerja sama dan juga mendapatkan semua opportunity, yaitu pelanggan
yang hariannya diambil, kemudian juga pelanggan pesanan juga dimaksimalkan dan dikerjakan. Jadi untuk soal ini jawabannya yang B. Amar merupakan kepala bagian kepegawaian yang baru saja dipindahkan dari bagian keuangan dan akan melakukan kegiatan perencanaan sumber daya manusia di perusahaan. Apa yang harus dilakukan oleh Amar mengenai hal itu, gitu ya? Oke, untuk soal ini, yang skor paling kecilnya itu adalah jawaban yang E. Bersedia memberikan masukan kepada bawahannya untuk menemukan jalan terbaik penyelesaian tugas tersebut. Ini kurang tepat. Kenapa? Memberikan masukan kepada bawahannya. Ini tuh seperti kebalik. Seharusnya yang memberi masukan itu adalah kepada atasan. Dengan memberi masukan seperti ini, seperti yang memutuskan untuk mengambil keputusannya itu adalah si bawahannya. Ini kurang tepat. Mungkin lebih bagusnya itu adalah masukan gitu ya. Kalau kalau yang memberi masukan ini kurang tepat. Karena tadi seperti bawahannya ini mengambil keputusan. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah yang C, menugaskan anak buah mencari informasi yang relevan meskipun kurang begitu paham mengenai hal itu. Ini juga kurang tepat ya. Karena kata-kata negatif membuat poin kecil, seharusnya tidak perlu dikatakan kata-kata negatif. Di mana kata-kata negatif ini yang ini. Meskipun kurang begitu paham mengenai hal itu, ini kurang tepat gitu ya. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah jawaban yang A, meminta bantuan kepala bagian kepegawaian yang lama untuk ikut serta melakukan kegiatan perencanaan sumber daya tersebut. Ini juga sama, ini poinnya 3 karena dia meminta kepada kepala yang lama, ini kurang tepat. Pada itunya tadi, kita kalau bisa sendiri, kita harus kerjakan dengan sendiri, dengan mandiri, tidak boleh meminta bantuan kepada orang lain. Kalau kita menolong itu bagus, tapi kalau meminta bantuan sebetulnya tidak diperbolehkan gitu ya. Bagusnya kita memaksimalkan diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah yang B, mencoba menyelesaikan tugas tersebut dengan membangun kelompok kerja kecil yang bekerja di bawah tanggung jawab. Dengan seperti ini kan sebetulnya gini, ceritanya adalah kita diberikan sebuah tugas baru di mana tentunya sebagai tadi kepala bagian kepegawaian. Nah, tentunya dengan tugas baru seperti ini kita harus loyal. Loyal itu artinya adalah patuh, siap menerima yang diperintahkan, gitu ya. Nah, di sini kurang tepatnya adalah kata-katanya tidak antusias, masih ada kata mencoba menyelesaikan. Seharusnya dengan kata-kata yang proaktif, dengan semangat, antusias, dengan segera, gitu ya. Dan yang paling bagus itu adalah jawaban yang D, mencari solusi dengan mengumpulkan dan memimpin bagian-bagian yang terkait dengan sistem perencanaan sumber daya manusia. Dengan seperti ini lebih bagus ya daripada option yang B tadi, karena langsung betul-betul memberikan solusi dengan mencari solusi. Ini merupakan yang memberikan solusi daripada permasalahan yang ada. Kemudian dan memimpin bagian-bagian yang terkait ini juga mungkin mengimplementasikan daripada kolaboratif. Jadi semuanya betul-betul bisa terintegrasi. Jadi untuk soal ini jawaban yang lebih tepatnya itu adalah jawaban yang D. Tadi kesulitan mengerjakan bagian pekerjaannya sesuai dengan jadwal karena sering diminta membantu rekan tim. Ia dianggap paling pandai oleh anggota tim, sedangkan mereka segan minta bantuan ketua tim. Hadi sendiri juga mengalami kesulitan dalam tugasnya. Selanjutnya yang dilakukan Hadi adalah gitu ya. Jadi ini tadi Hadi ini sulit untuk mengerjakan bagian pekerjaannya sesuai dengan jadwal. Jadi permasalahannya adalah berkaitan dengan kesesuaian waktu jadwalnya, gitu ya. Oke, di sini yang mendapatkan skor paling kecil adalah jawaban yang D, menunda pekerjaan sesaat akibat lelah membantu anggota tim lain. Ini sangat-sangat tidak tepat. Intinya kalau kita diberikan sebuah tugas, kita harus mengerjakan pekerjaan tersebut sampai dengan selesai dengan maksimal. Di sini menunda pekerjaan tentu ini sangat salah fatal gitu ya. Dia mengimplementasikan tidak amanah. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah yang A, bekerja seperti biasa karena kemungkinan seluruh tim tidak akan sesuai dengan jadwal. Ini juga kurang tepat karena sudah jelas ada masalah tapi tidak mau mengatasi masalah tersebut ya. Malah masih bekerja seperti biasa saja. Seharusnya dia mencocokkan diri, seharusnya dia belajar untuk menyesuaikan sesuai dengan jadwalnya gitu ya. Kemudian yang B, yang mendapatkan poin 3 adalah yang B, mengerjakan tugas lain yang mudah diselesaikan. Kalau dengan kata-kata seperti ini, mengerjakan tugas lain yang mudah diselesaikan. Nah, berarti yang diselesaikan itu hanya yang mudah-mudah saja. Bagaimana dengan pekerjaan yang mungkin relatif lebih susah gitu ya, ini kurang tepat.
meskipun kata-katanya adalah mengerjakan tugas. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah yang C, meminta ketua tim untuk ikut mengatasi masalah pengerjaan yang dialami. Ini juga kurang tepat karena tadi teman-teman, apabila ada pilihan dan pilihan tersebut adalah menandakan kita ini mengerjakan pekerjaan dengan mandiri, dengan maksimal, dengan sendiri, tidak membebankan kepada orang lain, itu lebih bagus gitu ya. Jadi diselesaikan permasalahannya dengan sendiri. Kemudian untuk mendapatkan poin 5 adalah yang E, segera mengubah rencana pengerjaan yang disesuaikan dengan jadwal. Dengan seperti ini mungkin dia mengubah cara bekerjanya, mengubah dan lain-lainnya. Pada intinya tujuan akhirnya tercapai, yaitu pekerjaan dia itu akan sesuai dengan jadwalnya. Jadi yang lebih tepat betul sekali untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang E. Akhir-akhir ini Marsina mendapatkan masukan mengenai model baru pengendalian mutu yang akan diterapkan dalam perusahaan. Padahal model yang lama masih berjalan dengan baik. Sebagai kepala SDM, Marsina sebaiknya. Jadi untuk soal ini gitu ya, yang mendapatkan skor satunya itu adalah jawaban yang A, melakukan kegiatan sesuai yang telah dilakukan selama ini. Artinya apa? Artinya dia tidak adaptif, dia tidak mau mengikuti setiap perubahan. Padahal ingat, kita sekarang akan sering dan akan selalu menghadapi berbagai macam perubahan. Sedangkan dia seperti ini, dia berarti tidak akan bisa mengikuti perubahan zaman gitu ya, dia tidak akan relevan. Jadi ini salah. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah jawaban yang B, melihat kemungkinan untuk melaksanakan model ini dengan baik. Jadi dia masih ragu mengikuti sistem terbaru. Padahal sudah saya jelaskan sebelumnya, dia tidak boleh ragu kalau misalkan ada sistem baru yang memang dia itu tidak melanggar aturan, ya kita harus selalu mau mengikuti perubahan baru tersebut. Biasanya menggunakan teknologi gitu ya dan lain-lain. Apapun itu menggunakan teknologi, sistem baru, model baru, kita harus mau melaksanakan dan mengikuti perubahan tersebut. Kemudian bekerja sama dengan konsultan yang mengetahui perkembangan terbaru mengenai hal itu. Ini juga sama, dia tidak jelas apakah mau diimplementasikan ataupun tidak, karena masih menggali perkembangan berkaitan dengan model baru tersebut. Seharusnya kalau kita direkomendasikan dan diberitahukan tentang sistem terbaru, kita harus langsung antusias, proaktif menerapkan gitu ya dari sistem terbaru tersebut. Kemudian yang mendapatkan poin 4 di mana nih antara D dan E? Saya lebih setujunya adalah yang E gitu ya. Melibatkan seluruh unsur yang ada dalam organisasi untuk secara aktif bersama-sama melaksanakan program tersebut. Ini juga bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini tidak ada garansi untuk memberikan yang terbaik dalam mengimplementasikannya. Kalau yang D di sini udah ada kata-kata menerapkan cara terbaik, artinya ada garansi bahwa dia betul-betul akan mengerjakan pekerjaannya dengan maksimal. Dan juga bahkan di sini ada positif yang lain untuk melaksanakan model terbaru tersebut dengan mengintegrasikan dengan model yang lama. Jadi ini mungkin tambahannya. Selain dia ada yang baru diintegrasikan dengan yang lama. Karena tadi di sini di dalam teks dijelaskan yang lama pun masih berjalan dengan baik. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang D. Anda diikut sertakan dalam pertemuan besok untuk mempersiapkan penyusunan rencana kerja tahun anggaran depan, dan semua yang ikut serta diharapkan untuk memberikan usulan terhadap kegiatan tersebut. Sikap Anda adalah, oke, jadi untuk soal ini yang mendapatkan poin 1 itu adalah jawaban yang B. Tidak berminat sedikit pun untuk memberikan usulan terhadap rekan kerja tahun depan. Ini sangat-sangat salah. Kenapa? Karena tadi diikut sertakan itu adalah untuk supaya memberikan usulan, sedangkan dia tidak berminat. Ini sangat-sangat tidak tepat, salah gitu ya. Karena dia tidak mau mengikuti perintah. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah yang E, ragu dalam mengajukan usulan rencana kerja tersebut karena takut kecewa jika tidak diterima. Ini kurang tepat. Seharusnya tidak perlu ragu seperti ini gitu ya. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah yang D, mungkin akan mengajukan usulan tergantung situasi dan kondisi besok. Ini juga sama, dia tidak percaya diri untuk memberikan usulan, seharusnya memberikan saja usulannya. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah yang C, akan mengajukan usulan jika diminta oleh atasan. Di sini gitu ya, ini kurang tepat karena ada kata-kata jika diminta oleh atasan. Seharusnya ya harus diusulkan saja karena tadi disuruhnya seperti itu. Jadi yang lebih tepat adalah yang A. Walaupun usulan yang saya berikan berpeluang untuk diterima ataupun tidak diterima, namun saya akan tetap mengajukan ide kegiatan tahun depan. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang A, yang D. Coba kita lihat. Menggunakan fasilitas internet untuk kepentingan pribadi adalah hal yang sudah dianggap lumrah, meskipun pimpinan selalu mengingatkan larangan atas hal itu. Akan tetapi, sebagian kecil pegawai di kantor saya menggunakan internet
untuk kepentingan pribadi ini sudah masuk dalam level mengkhawatirkan, yaitu untuk berjualan online. Sikap saya gitu ya. Oke. Yang paling kecil poinnya itu adalah jawaban yang A. Bersama-sama dengan beberapa orang rekan kerja yang satu pandangan dengan saya mendesak pimpinan untuk mengubah peraturan tersebut gitu ya. Di sini menurut saya kurang tepat kata-kata mendesak pimpinan seperti ini. Seharusnya mungkin dengan memberikan saran ataupun masukan itu boleh gitu ya. Kemudian yang mendapatkan poin 2-nya itu adalah yang B. Saya merasa peraturan dan himbauan berkenaan dengan hal itu percuma saja. Nah, dengan seperti ini mungkin dia tidak memberikan solusi. Sedangkan mungkin sudah ada aturan internet yang ada di kantor digunakan untuk kepentingan pekerjaan saja, gitu ya. Berarti dia tidak memberikan solusi. Kemudian yang C, saya tidak akan terlalu mempermasalahkan karena orang lain termasuk pimpinan tidak ambil pusing. Ini juga sama. Dia juga tidak memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Nah, tadi di sini 70%-an itu menjawab yang D ya tadi ya, lebih banyak yang D. Tapi menurut saya yang mendapatkan poin 4 itu malah yang D. Saya akan mematuhi peraturan yang ditetapkan dan secara santai mulai mengubah kebiasaan buruknya. Nah, ini menurut saya secara santai ini kurang tepat gitu ya. Menyebabkan pernyataan yang D ini kurang tepat. Bagusnya tidak secara santai, tidak boleh santai-santai, apalagi di sini mengubah kebiasaan buruk ya harus dengan maksimal saja. Ingat, kita dituntut untuk selalu mengerjakan pekerjaan itu dengan maksimal, termasuk ke dalam hal mengubah kebiasaan buruk ini. Kemudian yang E, menemukan solusi agar internet yang digunakan untuk berjualan online tersebut diblok. Ini merupakan solusi yang betul-betul sampai ke akar permasalahannya. Dengan seperti ini, masalah yang di awal tadi dijelaskan akan terselesaikan solusinya gitu ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang E. Oke, jadi untuk soalnya jawabannya yang E. Gimana teman-teman, bisa dipahami ya? Tapi kenapa yang diblok cuma jualan online? Kan ada kepentingan pribadi yang lain ya. Karena tadi mungkin di sini yang dalam kasus ini yang dijelaskannya itu adalah untuk berjualan online-nya gitu ya. Dengan seperti ini mungkin tadi dia akan menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat itu. Sebagai salah satu syarat mengikuti tes masuk di perguruan tinggi adalah membawa surat keterangan bebas COVID-19. Namun untuk bisa tes web membutuhkan biaya yang tidak murah. Seorang teman mengajak Anda untuk mendapatkan surat keterangan palsu yang dijual dengan harga yang lebih murah. Menyikapi hal itu tersebut, maka Anda gitu ya. Oke. Ini jelas sekali, ini berkaitan dengan amanah, pengimplementasian amanah. Kita dituntut untuk selalu mengikuti aturan yang ada, selalu mengikuti nilai dan normanya, aturannya, tidak boleh melanggar. Di sini jelas sekali. Aturannya itu adalah harus membawa surat keterangan bebas COVID. Di sini ternyata ada yang menawarkan untuk membuat surat keterangan palsu yang dijual dengan harga yang lebih murah, gitu ya. Jadi tentu untuk soal ini jawaban yang lebih tepatnya itu adalah yang mendapatkan poin 1 dulu adalah jawaban yang C, mengikuti ajakannya agar bisa menghemat biaya. Ini salah sekali, tidak boleh, ini kurang tepat karena ini mengimplementasikan kita itu tidak amanah gitu ya, melanggar aturan yang berlaku. Kemudian yang D, mengikuti ajakannya, tidak mengikuti ajakannya jika memang resiko ketahuan tidak ada, ini juga kurang tepat. Meskipun kita memahami resikonya tidak ada, tetap kita harus selalu mengikuti aturan yang berlaku, tidak boleh melanggar aturan, tidak boleh tidak amanah gitu ya. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah yang E, menolak ajakannya dengan alasan takut ketahuan dan takut ya, dan takut dipidana. Yang E, menolak ajakannya dengan alasan takut ketahuan dan takut dipidana. Ini juga hanya menolak tapi karena takut tadi ya, karena takut. Tapi di sini tidak ada poin tambahan untuk mengingatkan kepada teman yang lain. Sedangkan yang tadi option A dan yang B ini ada menolak dan juga mengingatkan teman yang lain. Cuman yang lebih tepat yang mana gitu ya, di antara yang A dan yang B. Coba menurut kalian yang mana nih? Oke, menurut saya yang lebih tepat itu ya, jawabannya adalah yang B. Jadi untuk soal ini yang mendapatkan poin 4 adalah yang A. Menolak dan mengingatkan teman Anda bahwa perbuatannya bisa terancam pidana jika ketahuan.
Jadi ini bagusnya daripada yang lain, pertama menolak itu sudah pasti, kemudian mengingatkan teman bagus, tapi di sini alasannya itu adalah dia takut terancam pidana jika ketahuan. Jadi yang dipikirkan masih diri sendiri saja, gitu ya. Kalau yang B, menolak dan mengingatkan agar tidak melakukan hal tersebut karena hal tersebut bisa menimbulkan korban jiwa. Jadi yang dia pikirkan adalah udah betul-betul kemaslahatan bersama. Jadi untuk soal ini jawaban yang lebih tepatnya adalah jawaban yang B. Ketika ada kebijakan baru terkait jam kerja, di mana tempat kerja yang semula di kantor menjadi bekerja dari rumah dikarenakan adanya pandemi COVID-19, sehingga dengan bekerja dari rumah diharapkan dapat menurunkan resiko tertularnya virus COVID-19. Maka selaku pegawai baru terhadap kebijakan tersebut, sikap Anda adalah, gitu ya. Oke, jadi untuk soal ini yang paling kecil poinnya itu adalah jawaban yang A. Butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan baru. Berarti dengan seperti ini dia kurang adaptif. Seharusnya yang diminta di soal adalah ingat mengimplementasikan akhlak. Yang keduanya itu adalah adaptif. Kita harus selalu mau dengan proaktif, dengan segera, dengan berantusias, dengan bersemangat untuk mengikuti hal yang baru tersebut. Baik itu sistem, kemudian juga teknologi gitu ya, meskipun kita belum tahu, kita harus segera mau. Kemudian untuk yang mendapatkan poin 2-nya itu adalah yang E. Memilih untuk mengikuti aturan karena takut sanksi. Ini sudah bagus karena sudah mau mengikuti aturan ya. Tetapi alasannya kurang tepat. Seharusnya alasannya itu karena taat aturan saja, bukan karena takut sanksi. Kemudian yang mendapatkan poin 3 itu adalah yang D. Tetap produktif bekerja meski sebenarnya agak berat dengan kebijakan baru. Ini kurang tepat. Kata-kata negatif seperti ini pada intinya kalau ada itu pasti mengurangi poinnya gitu ya. Seharusnya tidak boleh dikatakan meskipun ada emang agak berat, ini tidak boleh dikatakan. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah yang B, akan berusaha menyesuaikan diri dan bekerja dengan baik. Ini masih akan berusaha gitu ya. Dan ada yang lebih tepat lagi adalah jawaban yang C. Kalau akan kan berarti baru mau, tapi kalau yang C segera mungkin, ini lebih maksimal gitu ya, menyesuaikan diri agar bisa lebih produktif dalam bekerja meskipun dari rumah. Jadi untuk soal ini jawabannya yang C. Anda seorang pegawai di sebuah kantor. Apabila Anda diminta oleh kepala departemen untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab dalam sebuah tim kerja di kantor, padahal Anda merasa belum pantas untuk menerimanya sebab masih ada atasan Anda yang dianggap mampu. Maka yang akan Anda lakukan adalah gitu ya. Oke, untuk soal ini yang mendapatkan poin paling kecil adalah jawaban yang A, menolak permintaan kepala departemen tersebut dengan alasan belum mampu, karena dengan seperti ini menandakan kita tidak patuh, tidak loyal, sedangkan kita disuruh dan diperintahkan untuk mengerjakan hal tersebut gitu ya. Yang B, menolak permintaan tersebut dan mengusulkan atasan yang menerima tugas sebagai ketua tim kerja. Pokoknya kalau yang menolak itu adalah salah gitu ya, karena dia berarti menandakan tidak patuh. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah yang C, mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran serta masukan dari atasan yang dianggap mampu. Di sini masih mempertimbangkan, di sini kurang tepat. Seharusnya langsung mau menerima saja gitu ya. Oke, di sini ada dua pilihan yang lain. Yang D, menerima permintaan tersebut dengan senang hati, kemudian menerima tawaran tersebut agar bisa segera naik jabatan sejajar dengan atasan yang lain. Mendapatkan poin 4 itu adalah yang E, menerima tawaran tersebut agar bisa segera naik jabatan sejajar dengan atasan yang lain. Ini mungkin sudah mau menerimanya, sudah bagus mengimplementasikan loyal, tapi alasannya kurang tepat gitu ya. Alasannya kurang tepat. Jadi kalau kita sebagai perusahaan kita ingin karyawannya itu atau pegawainya itu yang ikhlas gitu ya. Kalau yang D ini menerima permintaan tersebut dengan senang hati, ini betul-betul menandakan dia loyal dan juga ikhlas tanpa embel-embel yang lainnya gitu ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang D. Sebagai tim ahli teknologi pangan yang diberi tugas untuk meningkatkan kualitas makanan bergizi seimbang di daerah terpencil dan bergizi buruk, yang akan tim Anda lakukan adalah gitu ya. Di sini posisi kita adalah sebagai tim ahli. Oke, yang mendapatkan poin paling kecil itu yang mana? Yaitu adalah yang E, meningkatkan bantuan makanan impor untuk meningkatkan kualitas gizi di daerah tersebut. Ini kurang tepat ya. Karena tentunya dengan meningkatkan makanan impor berarti kita meminta-minta gitu ya dengan makanan impor. Dan juga sisi yang lainnya itu adalah makanan impor ini belum tentu kualitas gizinya lebih bagus juga.
Kan banyak mungkin makanan impor yang sebetulnya dari segi gizinya belum ditentukan kepastiannya berkaitan dengan gizinya. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah yang D, mengganti makanan pokok daerah tersebut dengan makanan yang lebih mahal dan bergizi tinggi, ya. Di sini juga ya menurut saya mungkin solusi yang diberikan bukan kurang tepat gitu ya. Karena tadi di sini kan bergizi buruk, mungkin yang paling bagus itu adalah solusi lain yang betul-betul bisa menerapkan ketahanan pangan juga di daerah tersebut. Kalau yang seperti ini malah baru digantikan makanan pokok daerah tersebut dengan makanan yang lebih mahal gitu ya. Ya mungkin bagaimana bisa dia mungkin ya maksudnya tidak akan bisa konsisten ke depannya untuk mendapatkan makanan-makanan mahal tersebut. Jadi solusi yang diberikan kurang tepat gitu ya, tidak sampai akar masalahnya. Kemudian yang A, membawa sampel beberapa jenis makanan yang bisa dikembangkan di daerah tersebut. Solusi sudah bisa memberikan masalah tentang ketahanan pangan di daerah tersebut, tapi tidak berdasarkan dengan penelitian dengan kecocokan daerah tersebut. Gitu ya. Betul tadi kata-katanya gak sustainable, betul itu maksud saya ya. Nah, kalau yang A ini sama, ini sebetulnya sudah mulai bagus, tapi yang lebih bagusnya ini sebetulnya yang C, gitu ya. Karena dia adalah sebagai orang tim ahli, sebetulnya harus ada penelitian dulu saja. Yang mendapatkan poin 4 adalah yang B, membantu meningkatkan kualitas pertanian daerah terpencil tersebut sesuai dengan daerah kondisi alam daerah tersebut, ini juga bagus ya. Kemudian juga yang C, mengadakan penelitian peningkatan kualitas gizi dan pangan, kemudian bersama warga sekitar mengupayakan ketersediaan bahan pangan dan mengelola hewan ternak yang sesuai dengan kondisi alam. Nah, ini yang paling tepatnya yang sempurna adalah jawaban yang C. Kenapa? Karena tadi di sini posisinya adalah sebagai tim ahli teknologi pangan yang memberantas ketahanan pangan mungkin di daerah terpencil ini dengan solusi seperti ini, diteliti dulu sebetulnya masalahnya di mana dan diberikan solusi sehingga pada akhirnya tadi ya supaya sustainable. Jadi untuk soal ini jawabannya yang C. PLN mengirimkan surat kepada Anda selaku Ketua RT. Dalam surat tersebut diberitahukan bahwa PLN akan melakukan pemadaman bergilir selama 3 hari ke depan. Sebagai Ketua RT yang akan Anda lakukan adalah, gitu ya. Ya, tentunya yang paling kecil itu skornya itu adalah jawaban yang E. Meminta PLN untuk melakukan pemadaman kurang dari 3 hari saja. Ini mungkin kurang tepat. Itu juga sudah dipikirkan mungkin oleh PLN-nya sendiri bahwa ternyata waktu yang cukupnya itu adalah 3 hari. Ini tidak bisa seperti ini, gitu ya. Seharusnya lebih berpikir kepada warganya saja. Yang mendapatkan poin 2 adalah yang B, mengimbau warga untuk mengungsi selama pemadaman listrik berjalan. Ini juga kurang tepat solusi yang diberikan, gitu ya. Apalagi mungkin ada warga yang bekerja, ada yang sekolah, mana masa disuruh untuk mengungsi, gitu ya. Kurang tepat. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah yang A, memfotokopi surat edaran tersebut kemudian membagikannya kepada warga. Berarti kalau seperti ini dia hanya difotokopi lalu diedarkan saja, tidak ada himbauan dari Pak RT-nya. Jadi gini, untuk soal ini kita dituntut untuk memberikan pekerjaan kita versi maksimalnya, versi sebagai ketua RT-nya gitu ya. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah jawaban yang C, memberitahukan kepada warga sehingga warga lebih siap saat listrik dalam pemadaman bergilir. Yang paling maksimal itu adalah jawaban yang D. Menghimbau kepada warga agar mempersiapkan hal-hal berkaitan dengan listrik, misalnya ketersediaan air, lampu emergensi, dan lain-lain. Jadi untuk soal ini jawabannya jelas adalah jawaban yang D. Pada intinya tadi kita harus memberikan menghimbau versi terbaik menjadi seorang RT dengan kondisi seperti ini adalah menghimbau. Tidak hanya memberikan fotokopian, tidak hanya seperti tadi saja, gitu ya. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang D. Ada tetangga yang menggelar hajatan saat pandemi COVID-19 ternyata tidak mematuhi protokol kesehatan dengan tidak menyediakan tempat mencuci tangan dan tidak membatasi jumlah undangan sehingga menimbulkan kerumunan. Maka sikap Anda sebagai ketua RT setempat adalah yang A, menelpon polisi untuk membubarkan acara tersebut. Coba, yang mendapatkan poin 1 yang mana nih? Yang mendapatkan poin 1 adalah yang C. Diam saja karena hal itu akan membuat pemilik hajatan tersinggung. Ini kurang tepat sekali, itu dia tidak memberikan solusinya, gitu ya. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah yang D, langsung membubarkan acara tersebut. Ini tidak boleh. Ingat, kita ada bagian harmonis, kita harus betul-betul bisa menjaga dan membina lingkungan dengan baik, gitu ya. Menjaga perasaan orang lain juga, itu termasuk ke dalam harmonis juga. Yang 3 menurut saya adalah menelpon polisi untuk membubarkan acara tersebut.
seharusnya tidak langsung membubarkan seperti itu ya, tapi memberikan dulu peringatan-peringatan. Kemudian yang mendapatkan poin 4-nya itu adalah yang B, mengatakan kepada pemilik hajatan akan membubarkan acara tersebut jika paling tepat adalah jawabannya adalah jawaban yang E. Mengingatkan yang memiliki hajatan terkait protokol kesehatan yang harus dijalankan. Karena tadi di sisi lain kita harus mengingatkan ya, tapi di sisi lain juga kita harus harmonis, kita tidak bisa langsung membubarkan begitu saja. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang E, gitu ya.